Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana, NPM 260202142 dari kelas reguler pagi Banjarmasin, program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Otonomi Daerah. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Hajah Sulastini, MIC. Selamat menyaksikan. Otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 masa, yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama tarik-menarik kewenangan pusat daerah. Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak dikeluarkan Decentralistic S 1903 /329 oleh pemerintah Belanda pada tahun 1903. Namun banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Era otonomi daerah seakan-akan baru dimulai tahun 1999. Sejak pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1900 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, tidak sedikit pula orang menduga bahwa dengan otonomi daerah segala urusan pemerintahan dapat dikelola oleh daerah. Itulah latar belakang penyusunan karya tulis ini. Sedangkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Sejak kapan otonomi daerah ada di Indonesia? Bagaimanakah pasang surut otonomi daerah di Indonesia sejak ada sampai sekarang? Kata otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary of English, autonomy is the right of a group of people to govern itself or organize its own activities. Otonomi daerah. Otonomi adalah hak sekelompok orang yang mengurus dirinya sendiri atau hak untuk mengkoordinasikan aktivitasnya. Jika arti kata otonomi secara tekosgrafis perkamusan dari dihubungkan dengan kenegaraan atau pemerintahan, maka kedaulatan atau sovereignty menurut sebagian ahli dapat dikatakan otonomi negara. Namun istilah otonomi negara tidak lazim digunakan. Yang lazim digunakan adalah otonomi desa atau otonomi yang dimiliki desa dan otonomi daerah atau otonomi yang dimiliki oleh daerah. Apa arti otonomi daerah menurut para ahli dan penuturan perundang-undangan? Dari pidato wakil pemerintah untuk Besturhelping atau penataran pemerintahan tanggal 4 Desember 1923 di depan Volkswagen dalam Sugito 1981-39. Diketahui bahwa otonomi daerah adalah sesuatu hal yang diserahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada persekutuan yang lebih rendah untuk diatur seluruhnya secara bebas menjadi urusan rumah tangganya dia sendiri. Menurut Bray, dalam Pasli Jalal 1997, 1. Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan penggunaan berbagai resource yang dimiliki jenjang pemerintahan yang lebih rendah karena pemberian dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono, otonomi daerah pada dasarnya adalah hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. Kita lanjut. Selain Merdeka, Koswara tahun 2013 mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya merupakan penetapan konsep a real division of power
yang membagi kekuasaan suatu negara secara vertikal. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Sedangkan menurut kebijakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek keuangan dalam otonomi daerah. Pertama, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah perlu mengembangkan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan dan jiwa wirausaha. Ketiga, prinsip kepatuhan dan pemerintah yang tidak terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga atau pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga pemerintah daerah mendapat petunjuk mengenai kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Anggaran daerah dan pengolahan keuangan. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang atau rupiah dalam satu periode tertentu atau 1 tahun. Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk motivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.